by one man. Tampak para tentara PBB menemukan es di padang pasir yang suhunya mencapai 50 derajat Celcius. Saat mendatangi sebuah desa yang diselimuti oleh es, mereka mendapati penduduk yang telah membeku layaknya patung. Anomali ini terjadi tanpa peringatan apapun. Dan inilah dongeng dari film yang berjudul Geostorm 2017. Umat manusia telah diperingatkan oleh para ilmuwan tentang perubahan cuaca ekstrim, tapi tidak ada yang mendengarkan. Akhirnya di tahun 2019, hal yang dikhawatirkan pun terjadi. Badai, tornado, banjir, dan kekeringan yang melanda menyebabkan kehancuran di berbagai belahan bumi. Setelah bencana yang terjadi, negara-negara pun bersatu. Di bawah pimpinan Amerika Serikat dan Cina, mereka berhasil menemukan cara untuk menetralkan badai, yaitu menggunakan jaring dari ribuan satelit. Masing-masing satelit menerapkan tindakan pencegahan yang dirancang untuk melawan elemen dasar cuaca. Jaring satelit ini diberi nama sebagai Dutch Boy dan dirancang oleh seorang arsitek bernama Jack. Suatu hari Jack dipanggil menghadiri sidang dengan Komite Dewan Amerika Serikat. Jack dipanggil dengan alasan telah mencemooh Amerika atas otoritas terhadap Dutch Boy. Ia melakukan banyak pelanggaran, termasuk memukul seorang pengawas federal. Dan yang paling parah adalah membuat Dutch Boy online tanpa izin. Untuk saat ini Dutch Boy memang operasi milik Amerika. Tetapi dalam 3 tahun ke depan, Dutch Boy dipindah tangankan ke Dewan Internasional. Jack yang merasa tidak terima mencoba untuk menjelaskan bahwa dia memukul petugas karena tidak berhenti menyentuh bagian-bagian mesin yang hampir membunuhnya. Dan dia mengaktifkan Dutch Boy untuk menghentikan serangkaian badai yang akan membunuh puluhan ribu orang di Asia Tenggara. Mendengar semua jawaban Jack, maka melalui pesan sang adik yang bernama Max memintanya untuk berhenti menjawab. Sayang Jack mengabaikan hal itu. Alhasil Senat mengancam akan memberhentikan Jack. Guna memastikan kepatuhannya, maka mereka memutuskan untuk mengirim staf baru ke stasiun luar angkasa. Dengan kata lain, Jack harus memecat anggota tim terdahulu. Mendengar itu, Jack sontak menolak untuk memecat anggota timnya yang telah berjasa. Tapi senator tetap menutup sidang tanpa mau mendengarkan penjelasan Jack lagi. Meeting is adjourned. Thank you. Selesai sidang, Jack menemui Max. Sebagai orang yang bekerja di bawah Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Max telah dipilih sebagai pimpinan Dutch Boy. Akibat sikap Jack di persidangan tadi, dia terpaksa harus memecat sang kakak. Karena hal itulah cara satu-satunya untuk membuat proyek tersebut tetap berjalan. Hal ini tak ayal menyebabkan Jack sangat terpukul. Karena disingkirkan dari hasil karyanya sendiri, bahkan oleh adik kandungnya sendiri. 3 tahun kemudian di gurun Registan Afghanistan, pasukan PBB yang mendapat sinyal aneh dari scanner mereka memutuskan pergi untuk memeriksa. Di sana mereka dibuat heran ketika menemukan es di tengah gurun yang sangat panas itu. Mereka bahkan lebih terkejut lagi mendapati desa yang diselimuti es dengan penduduk yang telah membeku. Rekaman temuan ini dikirim ke Presiden Amerika Serikat yang bernama Andrew Palma dan jajarannya. Menurut laporan, salah satu Dutch Boy yang berada di atas Afghanistan rusak. Seorang menteri menyarankan untuk mematikan seluruh Dutch Boy di Asia Tengah. Namun hal ini akan menyebabkan lebih banyak bencana. Sedangkan waktu untuk penyerahan Dutch Boy ke Dewan Internasional hanya tersisa 2 minggu lagi. Dan Presiden tidak mau menyerahkan sebuah teknologi dalam keadaan rusak. Oleh sebab itu Max mengusulkan untuk mengirim seseorang guna memeriksa kerusakan. Alhasil Presiden Andrew memintanya mencari seseorang yang dapat dipercaya. Setelah pertemuan itu, Menteri Dalam Negeri bernama Dekom memerintahkan Max untuk mempekerjakan Jack kembali. Menurutnya Jack adalah orang yang paling mengetahui stasiun itu. Tak peduli seberapa besar Max membencinya. Pada waktu yang sama, stasiun luar angkasa mengganti Dutch Boy yang bertanggung jawab atas Afghanistan. Dengan meluncurkan Dutch Boy yang baru, seorang teknisi bernama Mahmoud diperintahkan untuk memeriksa Dutch Boy yang rusak. Saat melakukan tugasnya, secara mencurigakan, Mahmoud membuat salinan terhadap data dari hard drive Dutch Boy tersebut. Dia kemudian menyembunyikan salinan itu di lokernya.
Ketika akan kembali bekerja, pintu mendadak tertutup, lalu tiba-tiba kaca yang pecah di airlock ini membuat Mahmoud tersedot keluar angkasa. Keesokan hari, Max dengan berat hati mendatangi kediaman Jack di tempat terpencil di Florida. Di sini Max bertemu dengan putri Jack yang bernama Hannah. Hannah menjelaskan bahwa setelah perceraian orang tuanya, ia tinggal bersama sang ayah selama 2 akhir pekan dalam sebulan. Mendengar ini Max sempat terkejut, lantaran 3 tahun terakhir ia sudah tidak berkomunikasi dengan Jack. Melihat kedatangan Max, tentu saja Jack tidak senang. Karena keputusan Max memecatnya 3 tahun lalu telah membuat keluarganya berantakan. Max lantas menjelaskan perihal insiden di Afghanistan dan di airlock. Menurutnya, teknologi yang dibangun oleh Jack itu sekarang bermasalah dan menyebabkan kematian banyak orang. Jadi memintanya untuk kembali bergabung. Beralih ke markas Dewan Iklim Pasifik di Hong Kong, seorang kepala insinyur bernama Cheng mencoba masuk ke sistem. Di sana dia memperhatikan sesuatu yang aneh tentang insiden di Afghanistan. Untuk itu dia menghubungi Max. Sayang hanya tersambung ke kotak suara. Cheng kemudian pergi untuk membeli bahan makanan dan menyadari suhu yang begitu panas. Bahkan saking panasnya, telur-telur yang tidak sengaja ia jatuhkan langsung tergoreng di aspal. Bersamaan dengan itu, melihat aspal hancur akibat pipa gas yang menyala menyembul keluar, maka dengan cepat Cheng memutuskan kabur. Dari situ kekacauan pun terjadi. Setelah bersusah payah menghindari kehancuran jalan dan reruntuhan gedung, Cheng akhirnya berhasil mencapai jalan di luar kota. Di mobilnya, Cheng melihat penurunan suhu hingga mencapai normal. Bersama warga yang selamat, Cheng memperhatikan sebagian Hong Kong dalam keadaan porak-poranda. Beralih pada Jack, manakala dia akan pergi, Hannah mengungkapkan kekhawatirannya lantaran mengetahui berita tentang kematian Mahmoud di satelit. Tapi Jack berjanji akan kembali dan segera memeluk erat putrinya. Selang beberapa waktu, Jack sudah berada di dalam pesawat ulang-alik dan terbang menuju ke stasiun pemeriksa. Di sana dia disambut oleh kepala stasiun yang bernama Fassbinder. Fassbinder kemudian memperkenalkan Jack kepada anggota timnya yang berasal dari berbagai negara. Mereka diantaranya bernama Tyler yang merupakan analis sistem dan Duset yang merupakan petugas keamanan. Awalnya mereka menanggapi kehadiran Jack dengan dingin karena tidak menyukai orang Amerika. Namun setelah Fassbinder menyebutkan namanya, tak ayal mereka langsung terkejut lantaran menyadari orang yang bersama mereka adalah si pencipta Dutch Boy. Jack menyebutkan bahwa 3 insiden yang telah terjadi bukanlah kecelakaan, sehingga mengajak mereka segera bekerja. Sementara itu di bumi, Max yang tengah menghabiskan waktu bersama kekasihnya yang bernama Sarah dihubungi oleh Cheng. Dia memberitahu mengenai panas yang dirasakannya sebelum insiden di Hong Kong terjadi. Cheng menduga hal itu bukan disebabkan oleh ledakan pipa gas. Sayang ia tak dapat lagi mengakses Dutch Boy Hong Kong karena akunnya telah diblokir. Jadi tidak dapat melakukan pemeriksaan. Saat Max memeriksa akunnya, ternyata dia juga mengalami hal serupa. Menurut Cheng, seseorang di pemerintahan Amerika sedang menyembunyikan kerusakan sistem yang berpotensi menyebabkan bencana maha dahsyat yang terjadi secara serempak di seluruh dunia dan disebut sebagai geostorm. Mendengar itu, Max berjanji untuk memeriksanya. Selang beberapa saat, Sarah yang merupakan anggota agen rahasia ini memberitahu kalau dia dipanggil untuk mengawal presiden yang akan melakukan jumpa pers secara mendadak. Sementara itu, saat Cheng masih sibuk dengan pekerjaannya, tiba-tiba bersamaan dengan padamnya listrik tersebut, Cheng melihat bayangan sejumlah orang sehingga segera bersembunyi. Dari tempat persembunyiannya, Cheng menyaksikan orang-orang itu mengambil laptop dan semua dokumennya. Beralih ke stasiun pemeriksa, Jack diinformasikan bahwa catatan dari drive Dutch Boy Afghanistan telah terhapus oleh kerusakan. Untuk itu Jack memerintahkan timnya memeriksa Dutch Boy lain.
Guna mengetahui apakah ada kerusakan pada catatannya di bumi, Max menjumpai seorang rekan bernama Dana yang merupakan ahli cyber teroris dan bekerja untuk Departemen Teknologi Informasi. Max meminta Dana untuk menyelidiki perihal akunnya yang terblokir. Tatkala melakukan pemeriksaan, Dana menemukan bahwa seseorang dengan sengaja memblokir akses Max. Hanya saja dibuat seolah itu merupakan ketidaksengajaan. Selang beberapa waktu, Jack dihubungi oleh Max yang memberitahu bahwa insiden yang terjadi kemungkinan disengaja. Setelah mengetahui Max tidak dapat mengakses Dutch Boy Hong Kong, maka Jack berkata dia dapat memperoleh data dari stasiun. Max pun memberinya wewenang untuk mengambil data dari satelit Hong Kong, tetapi mengingatkan jika Jack bertindak tanpa persetujuannya, maka dia harus dipecat lagi. Dari situ satelit Hong Kong pun ditarik ke stasiun. Namun ketika akan dilakukan pemeriksaan, tiba-tiba beruntung semua kru selamat dari lengan robot yang tak dapat dikendalikan tadi. Kendati satelit Hong Kong mengalami kehancuran, akibat hal ini mereka terpaksa mengumpulkan bagian satelit yang masih tersisa. Malang insiden tadi menyebabkan gangguan listrik yang membakar perangkatnya, sehingga mereka tidak dapat lagi melakukan analisis terhadap data yang rusak. Namun demikian, Duset memberitahu bahwa dia telah melihat video kematian Mahmoud. Jadi setiap panel yang meledak memiliki perangkat di dalamnya, di mana salah satu panel tersangkut pada menara komunikasi. Menyadari perangkat dari panel yang dimaksud masih utuh, maka Jack berencana untuk mengambilnya. Guna melakukan itu, Jack dan Fassbinder harus keluar dari stasiun. Mereka berhasil terbang menuju ke panel dan mengambilnya tanpa ada kendala yang berarti. Namun begitu dalam perjalanan kembali, secara mengejutkan, dalam kondisi terpental tak tentu arah akibat jet pendorong pakaian luar angkasanya tak terkendali, Jack terpaksa menjatuhkan panel dan melepaskan jet pendorongnya. Tapi ia terus mengambang menjauhi stasiun sebelum akhirnya berhasil berpegangan pada sebuah kabel. Selang beberapa saat, Fassbinder membawanya kembali ke dalam. Di sini Jack menunjukkan drive yang berhasil diambilnya dari panel. Tapi saat anggota tim berdatangan, Jack langsung menyembunyikan drive tadi dan berkata mereka gagal mendapatkan apa-apa. Jack lalu memberitahu Fassbinder bahwa salah satu dari mereka mencoba menghabisinya. Karena tidak ingin mereka mengetahui isi drive tersebut, mereka berdua lantas menyelidiki drive dan tidak menemukan adanya tanda-tanda kerusakan data. Hal ini memastikan kalau seseorang memang sengaja memprogram panel untuk terlepas. Karena mengetahui Mahmoud sempat menyalin data, Jack juga yakin satelit Hong Kong pun disabotase oleh orang yang sama. Sayang saat mencoba menemukan informasi login di balik pemrograman ini, akses Jack juga terkunci. Pada waktu yang sama, Cheng tiba di Washington DC untuk bertemu Max dan Sarah. Namun ketika hendak menyeberang tanpa diduga, melihat pria misterius yang mendorong Cheng melarikan diri menggunakan mobil yang menabrak Cheng tadi, maka Sarah mencoba untuk mengejarnya. Tapi mobil tersebut terlalu jauh untuk dibidik. Sementara itu dalam kondisi terluka parah, Cheng sempat mengucapkan kata Zeus sebelum menghembuskan nafas terakhirnya. Tak lama setelah itu, Jack menghubungi Max untuk meminta maaf atas perilakunya. Permintaan maaf ini justru membuat Max bertambah kesal karena mengira ada hal penting yang dibicarakan di tengah situasinya yang sedang berkabung. Tapi Jack mengingatkan kembali mengenai kode tak terucap yang mereka buat sewaktu kecil. Hal ini menyadarkan Max bahwa ada suatu rahasia yang ingin disampaikan oleh Jack. Jack lalu menceritakan hari di mana mereka pergi memancing bersama sang ayah. Mendengar kisah Jack, maka Max bergegas menemui Dana untuk menunjukkan rekaman pembicaranya dengan Jack. Max berkata, sang ayah tidak pernah mengajak mereka memancing. Jadi ada kode dalam kalimat yang diucapkan oleh Jack. Setelah Max menjelaskan bagaimana mereka menyimpan kode tak terucap dalam kalimat, maka Dana mulai mengambil menit-menit tertentu dari video. Dan ketika menit-menit tersebut digabungkan, maka terungkaplah kalimat tersembunyi yang sebenarnya diucapkan oleh Jack, yaitu bukti sabotase ada di tingkat tertinggi pemerintah dan jangan percaya siapapun. Mendengar ini mereka berdua pun tersentak.
Oleh karenanya, Max meminta Dana untuk mencari file bernama Project Zeus yang sempat diucapkan oleh Cheng. Di sana Dana menemukan file yang terenkripsi ganda pada jaringan keamanan Gedung Putih dan tak dapat diretas. Jadi mereka memerlukan sebuah akun untuk terlebih dahulu masuk ke jaringan. Untuk melakukan hal ini mereka pun meminta bantuan Sarah. Mendengar penjelasan Max, awalnya Sarah menolak karena memasuki server Gedung Putih menggunakan akunnya tanpa izin merupakan pelanggaran dari sumpah agen rahasia. Tapi ia berubah pikiran setelah Max mengingatkan bahwa dirinya hanya meminta sesuatu kepada Sarah jika hal itu sangat serius. Pada waktu yang sama, Jack dan Fassbinder memeriksa rekaman kamera keamanan. Mereka melihat Mahmoud mengambil sesuatu di Dutch Boy Afghanistan dan membawanya ke ruang loker. Tapi saat memeriksanya, mereka hanya mendapati loker Mahmoud yang telah kosong. Bersamaan dengan itu, Doucette muncul dengan menodong mereka. Dikarenakan Doucette tidak langsung menembak, maka Jack yakin dia bukanlah pelaku pembunuhan Mahmoud, sehingga memastikan mereka berada di pihak yang sama. Doucette kemudian memberitahu bahwa barang-barang Mahmoud ada di loker berbeda. Ia sengaja merahasiakannya lantaran berpikir pelaku akan datang mencari barang yang disembunyikan oleh Mahmoud. Kemudian dari loker itu Jack menemukan salinan drive. Ketika diperiksa, terungkaplah bahwa seseorang telah memasukkan virus ke dalam sistem Dutch Boy Afghanistan dan menjawab kalau Mahmoud dihabisi agar tidak memberitahu siapapun. Sementara itu di bumi, Dana yang sudah berhasil masuk ke sistem dengan menggunakan akun Sarah mendapatkan informasi perihal Project Zeus. Melihatnya Max menyadari seseorang membuat Dutch Boy menjadi senjata. Max selanjutnya menghubungi Jack melalui jaringan yang telah diamankan oleh Dana. Max memberitahu bahwa seseorang memprogram Dutch Boy untuk menyerang kota dan membuat itu seolah merupakan kegagalan sistem. Jack menjelaskan bahwa si pelaku mengontrol Dutch Boy melalui virus. Jadi satu-satunya cara untuk menghentikannya adalah dengan mematikan Dutch Boy untuk sementara waktu. Karena dengan cara itu, Reboot akan membunuh virus dan mengembalikan sistem ke mode aman. Namun masalahnya, untuk melakukan reboot diperlukan kode yang hanya dimiliki oleh Presiden. Di sisi lain, Presiden adalah satu-satunya orang yang memiliki wewenang untuk memblokir akun mereka. Sehingga Jack tidak mempercayainya. Juga bukan kebetulan bahwa dalam 2 minggu ke depan, Amerika harus menyerahkan kendali Dutch Boy kepada Dewan Internasional. Hal ini menjadi alibi mengapa Dutch Boy disabotase oleh Amerika sendiri, yaitu agar penyerahan dibatalkan dan Dutch Boy tetap di bawah kendali penuh Amerika. Mendengarnya, Max meminta Jack untuk mengawasi satelit, sementara dia menemukan cara untuk mendapatkan kode dari Presiden. Beberapa jam kemudian, Presiden Andrew bersiap berangkat menuju ke Orlando untuk melakukan kampanye. Melihat Max ada di sana, maka Sarah segera menemuinya. Max menjelaskan semua yang disampaikan oleh Jack, jadi meminta Sarah untuk membantu mendapatkan kode dari Presiden. Hanya saja Max juga perlu untuk naik ke pesawat. Oleh karenanya Max memberitahu Presiden bahwa dia akan menjemput sang ayah yang tinggal di Orlando untuk menghadiri kampanye. Pada waktu yang sama, stasiun menerima pesan peringatan yang mengindikasikan bahwa 200 satelit rusak. Tak lama setelah itu, badai es pun mulai menghantam Tokyo. Selanjutnya tampak hawa dingin lepas pantai yang membekukan wilayah Rio de Janeiro. Dikarenakan kehilangan kendali atas satelit-satelit tersebut, maka Jack memutuskan untuk meluncurkan satelit cadangan sebagai pengganti satelit yang menyebabkan kehancuran di Rio de Janeiro. Dari situ, satelit pengganti pun diluncurkan. Tepat ketika hawa dingin membekukan separuh kota Rio de Janeiro. Bersamaan dengan itu pula mereka berhasil mengganti Dutch Boy yang rusak. Malang sebuah peringatan mengenai Geostorm mendadak masuk, di mana waktu mulai menghitung mundur selama 1,5 jam. Di bumi, Max mendapat peringatan bahwa berikutnya badai akan menerpa Orlando. Dekom kemudian memanggilnya dan berkata tahu bahwa ayah Max sudah meninggal. Jadi menuntut agar Max mengungkapkan tujuannya ikut ke sana. Alhasil Max menceritakan semuanya. Sayang Dekom mengatakan kode tersebut adalah sidik jari dan mata sang presiden.
Jadi mereka tidak memiliki pilihan selain berunding dengan presiden yang Max tuduh sebagai pelaku. Sementara itu di stasiun, para kru dibuat terkejut ketika tiba-tiba stasiun memulai tahapan penghancuran diri. Parahnya mereka juga tidak dapat membatalkan perintah akibat sistem yang terkunci. Dalam kondisi panik, Fassbinder berkata, Taylor adalah satu-satunya orang di stasiun yang dapat mengambil alih sistem. Mendengar itu, Jack menyadari Taylor lah yang mengaktifkan program penghancuran diri tersebut. Saat stasiun mulai meledak, Jack memerintahkan semua kru untuk segera melakukan evakuasi. Sedangkan dia mendatangi Taylor yang masih berada di depan komputer dan langsung menghajarnya. Jack lalu memerintahkan Taylor menghentikan tahapan penghancuran diri stasiun. Namun tanpa diduga, sembari mengancam Jack dengan senjatanya, Taylor berkata gajinya sebagai seorang ilmuwan terlalu rendah. Jadi menerima sogokan untuk memasukkan virus ke dalam sistem. Dia bahkan tidak peduli jika dunia terbakar habis. Mendengar itu, dengan cepat Jack bertindak sehingga perkelahian pun terjadi. Perkelahian ini menyebabkan Taylor secara tidak sengaja menembak jendela. Oleh sebab itu Jack bergegas keluar dari ruangan dan mengunci pintu. Sedangkan Taylor tersedot keluar angkasa bersama dosa-dosanya. Kembali ke Orlando, Decom mengajak Max ke ruangan khusus dan mengatakan mereka akan berbicara dengan presiden di sana. Tetapi rupanya Decom berniat menghabisi Max lantaran terlalu banyak tahu. Decom ternyata otak dari semua kejadian, sedangkan presiden tidak mengetahui apa-apa. Beruntung Max berhasil kabur dari pintu belakang dan segera menemui Sarah. Max memberitahu bahwa semua adalah ulah Decom. Jadi dengan badai yang akan menerpa Orlando, maka presiden dan semua calon presiden yang sedang berkampanye akan tersingkir, sehingga kekosongan jabatan akan diisi oleh Decom. Max berasumsi Decom sengaja memberinya kendali atas Dutch Boy dan menyarankan untuk mempekerjakan Jack kembali adalah agar mereka berdua tidak dapat menemukan kebenaran dengan pertengkaran yang selalu terjadi. Jadi satu-satunya solusi adalah dengan menculik sang presiden. Untuk melakukan hal ini, Sarah meminta Max menyiapkan mobil sementara dia melakukan tugasnya. Sarah kemudian memberitahu para anggota bahwa dia melihat seseorang yang akan menghabisi presiden dan langsung melepaskan tembakan ke udara. Dengan begini, sejumlah agen rahasia segera mengevakuasi presiden. Hanya saja Sarah meminta mereka berpencar mencari si penembak, sementara dia dan seorang agen akan mengawal presiden. Namun begitu koridor sepi, Sarah langsung melumpuhkan sang rekan dan memaksa Andrew ikut bersamanya. Di garasi mereka bertemu dengan Max yang telah menunggu di mobil otomatis. Saat semua orang di stasiun mengungsi, sejumlah tornado muncul di Mumbai. Gelombang panas mulai melelehkan Moskow. Dan mega tsunami menghantam Dubai. Di tempat lain, Decom memerintahkan anak buahnya mengejar sang presiden. Max dan Sarah yang membawa presiden berhasil meninggalkan stadion sebelum badai petir yang menerpa Orlando menghancurkan stadion tersebut. Dalam perjalanan, Max dan Sarah menjelaskan semua kejahatan yang telah dirancang oleh Decom kepada Andrew. Tapi pembicaraan mereka terganggu akibat serangan yang dilakukan oleh anak buah Decom. Dari situ, kejar-kejaran di bawah badai petir pun tak dapat dihindari. Cukup lama menghindar, Sarah akhirnya menyerang balik. Hingga membuat mobil si penjahat terjungkal dan meledak di sambar petir. Di sebuah rumah, Hannah dan ibunya menonton berita mengenai bencana dan hancurnya stasiun luar angkasa tempat Jack berada. Hal ini tak ayal menyebabkan Hannah khawatir. Sementara di stasiun, saat sejumlah pesawat ulang-alik sudah mulai mengevakuasi sebagian besar kru, Jack memutuskan untuk tetap tinggal karena ribut harus dilakukan secara manual. Fassbinder mencoba untuk membantunya, namun Jack memintanya pergi. Pada sebuah jalan di luar kota,
Dekom memberikan peluncur roket kepada anak buahnya untuk meledakkan mobil presiden. Begitu mobil tersebut muncul, maka Dekom memerintahkan anak buahnya menembak. Fire. Namun tanpa diduga, You thought the president was the only... rupanya Sarah menggunakan sistem self-driving untuk menggerakkan mobil, sehingga mereka dapat menyergap Dekom dan anak buahnya. Sejurus kemudian para polisi berdatangan menangkap Dekom. Dekom mencoba memberitahu Andrew bahwa yang dilakukannya bukanlah genosida, melainkan untuk menyingkirkan musuh mereka agar Amerika bisa kembali berjaya seperti tahun 1945. Menurutnya Dutch Boy tidak berguna bila tak berperan sebagai Tuhan. Mendengar hasil karya sang kakak yang disalahgunakan, maka dengan emosi Max menghajar Dekom. Presiden selanjutnya dibawa ke Kennedy Space Center, di mana waktu Geostorm tersisa kurang dari 10 menit lagi. Dari sambungan video, Jack sempat terkejut melihat presiden. Tetapi Max memberitahu bahwa dugaan Jack mengenai sang presiden adalah salah. Presiden kemudian langsung mengaktifkan kode untuk mematikan Dutch Boy. Namun mengetahui tahapan penghancuran diri yang tak dapat dihentikan, maka presiden hanya bisa mengucapkan terima kasih atas pengorbanan yang Jack berikan untuk negara. Menyadari sang kakak akan mati, sontak Max sangat bersedih meski mereka tidak pernah akur. Terlebih dialah yang mengirim Jack ke sana. Tapi Jack berkata ini adalah keputusannya. Selain itu, sebagai kakak dia tidak pernah membuat pilihan yang benar. Jadi meminta maaf kepada Max. Dan sebelum pergi, Jack meminta Max menjaga Hannah. Kemudian di tengah kehancuran yang terjadi, Jack segera mengenakan pakaian astronot dan berusaha menuju ruang komputer. Malang Jack tidak mengetahui kode pintunya. Tapi rupanya Fassbinder yang juga memutuskan tinggal muncul di belakang Jack. Setelah membuka pintu, Jack segera mengaktifkan kode di komputer. Sementara itu berbagai tempat di bumi telah mengalami bencana. Setelah tuas Jack matikan, bersamaan dengan itu pula bencana mereda. Selang beberapa saat, sistem kembali menyala dengan virus yang telah musnah. Fassbinder dengan cepat memindahkan kendali ke jaringan NASA. Tapi tiba-tiba, ledakan besar yang terjadi menyebabkan mereka berdua mengambang di luar angkasa. Di tengah kehancuran itu, Jack melihat sebuah satelit yang masih utuh sehingga mengajak Fassbinder ke sana. Setelah berjuang keras, keduanya segera memasuki satelit. Tapi di saat yang bersamaan, ledakan tahap akhir menghancur leburkan stasiun. Sehingga orang-orang di bumi yakin peristiwa yang disiarkan secara langsung itu adalah akhir tragis dari kedua pahlawan mereka. Di dalam keheningan, seorang kru yang melihat setitik cahaya dari monitor segera menyambungkannya ke monitor utama. Di sana mereka melihat cahaya berkedip yang membentuk pola panggilan darurat dan terus bergerak di luar angkasa. Ternyata itu adalah satelit berisi Jack dan Fassbinder yang terdorong oleh ledakan. Tak berselang lama, sebuah pesawat ulang-alik yang membawa kru stasiun sebelumnya datang untuk menjemput mereka. Mengetahui Jack dan Fassbinder selamat, sontak membuat seluruh kru di bumi menjadi riuh, termasuk Hannah dan ibunya yang ada di rumah. Beberapa jam kemudian, seluruh kru stasiun luar angkasa kembali dengan selamat ke bumi. Untuk pertama kalinya Max dan Jack berpelukan setelah bertahun-tahun tidak melakukannya. 6 bulan selanjutnya, Jack, Max, dan Hannah pergi memancing. Tapi momen ini justru membuat mereka bosan. Jadi mengerti mengapa ya mereka tak pernah membawa mereka memancing. Jack akan pergi ke luar angkasa untuk membangun stasiun baru dan berjanji akan kembali. Oke, terima kasih sudah menonton sampai pada akhir konten ini. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami. Semoga terhibur dan sehat selalu. Mantap.